Di Indonesia, urusan BBM bisa lebih dramatis dari sinetron prime time. Belum lama, publik digegerkan dengan kasus Pertamax oplosan yang bikin kerugian negara ratusan triliun rupiah. Lalu, SPBU swasta macam Shell, BP, Vivo kehabisan stok BBM. Konsumen yang tadinya cari aman justru balik terjebak di antrian Pertamina. Kita seolah diajak main teka-teki. Apakah ini sekedar masalah teknis atau jangan-jangan ada strategi halus untuk memastikan Pertamina jadi pemenang tunggal? Mari kita bedah bareng-bareng di episode kali ini. Untuk memahami kejadian ini, kita coba sedikit flashback di awal tahun 2025 ketika publik nih dikejutkan oleh kasus BBM oplosan. Kejaksaan Agung membongkar praktek manipulasi di anak usaha Pertamina, yaitu Pertamina Patraniaga, di mana Pertalite dengan RON 90 dicampur, dioplos agar seolah-olah menjadi Pertamax atau RON 92. Dan kerugian negara diperkirakan sekitar 193,7 triliun rupiah. Walau kasus ini sebenarnya berhenti di tahun 2023, efek psikologisnya sebenarnya nggak bohong. Itu nyata, yaitu kepercayaan publik terhadap Pertamina runtuh. Banyak konsumen was-was kalau mau ngisi BBM di SPBU Pertamina, di Shell, di BP, atau di Vivo. Makanya kalau lu ingat waktu itu contoh seperti SPBU Shell yang biasanya ya nggak rame-rame banget, nggak seramai, antriannya tuh nggak sepanjang di SPBU Pertamina, tiba-tiba rame. Antriannya bisa mengular panjang banget. Di mana itu adalah sebuah pemandangan yang nggak biasa. Ketika SPBU swasta yang biasanya tenang mendadak penuh. Nah, distrust tadi, hancurnya kepercayaan publik tadi, ini ketemu dengan kebijakan QR Code Pertalite. Ini malah sebenarnya udah diterapkan sebelum ada kasus BBM oplosan. Nah, untuk QR Code buat Pertalite ini, konsumen-konsumen yang tadinya membeli Pertalite dan tidak bisa atau gagal mendapatkan akses subsidi, mau nggak mau jadi lari ke BBM yang non-subsidi. Pergeseran dari subsidi ke non-subsidi ini aja mencapai 1,4 juta kiloliter. Nah, di sini juga ada sebagian yang punya pertimbangan kayak begini. Kalau yang subsidi gua nggak bisa dapetin, gua nggak bisa pakai, ya udah, gua pakai yang non subsidi ya nggak apa-apa. Tapi dengan harga yang beda-beda tipis, daripada gua isi di Pertamina, mending gua isi di SPBU swasta yang diyakini oleh para konsumen kalau BBM yang dijual oleh SPBU swasta lebih baik, lebih bagus kualitasnya. Tapi di sini juga ada permasalahan. Karena ternyata SPBU swasta itu marketnya itu cuma 10-15% secara nasional. Jadi ketika ada perpindahan ke mereka langsung pada menggap-menggap nih. Menariknya, kuota subsidi sendiri itu juga sudah hampir penuh. Pertalite itu kuotanya 31,6 juta kiloliter. Realisasinya 27,3 juta kiloliter atau sekitar 86%. Sedangkan solar yang subsidi kuotanya 19,58 juta kiloliter. Realisasinya 16,6 juta kiloliter atau sekitar 85%. Dan total kuota subsidi di tahun 2024 kemarin itu adalah 48,6 juta kiloliter. Jadi sebenarnya ini udah nyaris penuh BBM subsidi ini. Sebenarnya ruang untuk mereka yang bisa memakai itu menipis. Makanya menurut gue juga logis sebenarnya kalau ada orang-orang yang akhirnya terdorong ke SPBU swasta. Kemudian ada lagi yang menjadi permasalahan, yaitu aturan impor BBM yang mencekik SPBU swasta. SPBU swasta kalau misalnya mereka kehabisan stok,
mereka tuh nggak bisa langsung main nambah stok BBM. Karena pemerintah di tahun 2025 ini mengubah izin impor. Yang tadinya itu SPBU swasta bisa mengimpor dalam jangka waktu 1 tahun, sekarang dibikin cuma 6 bulan periodenya, dengan evaluasi tiap 3 bulan. Konsekuensi dari peraturan ini, SPBU swasta jadi susah buat bikin kontrak jangka panjang. Jaraknya terlalu pendek. Sedangkan stok yang mereka punya sekarang lebih cepat habis. Bahkan pemerintah sempat juga menambah kuota 10%, itu pun nggak cukup. Makanya nggak heran kalau stok BBM di SPBU swasta itu sering banget kosong, nggak ada. Dulu mereka punya izin impor selama setahun. Nah, 1 tahun itu cukup panjang. Jadinya ketika mereka udah mau kehabisan stok, para SPBU swasta ini udah bisa ambil ancer-ancer untuk nyetok, untuk ngimpor sebelum kuota mereka habis. Ngurus perizinannya juga lebih bisa mereka antisipasi. Sedangkan 6 bulan ini jangkanya pendek, dan karena demand dari pasar begitu tinggi, mereka agak susah untuk memprediksi kapan harus impor. Belum lagi ada evaluasi tiap 3 bulan. Nah, jarak antar 6 bulan ini kan mereka juga butuh untuk mengajukan perizinan. Disitulah babak belur. Disitulah mereka keteteran. Sedangkan dari sisi pemerintah, kenapa mereka mengubah peraturan izin impor ini dari 1 tahun menjadi 6 bulan? Kalau versi pemerintah sih mereka bilangnya ingin kontrol lebih ketat, mencegah oversupply impor BBM yang bisa memperburuk defisit neraca perdagangan. Ini kata pemerintah ya, bukan kata gua. Lalu juga ada kepentingan untuk melindungi devisa dan kilang minyak domestik. Jadi yang mau didorong pemanfaatannya dari yang Pertamina dulu sebelum impor. Makanya Bahlil, Menteri ESDM, dia mengeluarkan statement yang ya menurut gua kurang tepat sebenarnya bahasanya. Cuman kan orang-orang juga udah banyak yang ilfil sama Bahlil, makanya dia mau ngomong apapun juga pasti dianggapnya salah. Nah, dia ngomongnya kalau SPBU swasta pada kosong stoknya, ambil aja dari Pertamina, yang dengan alasan-alasan yang tadi baru aja gue sampaikan, yaitu untuk kontrol yang lebih ketat, lalu mencoba mendahulukan Pertamina. Kan kalau Pertamina masih ada stok, ya udah ambil aja dari Pertamina dulu, ngapain sih impor? Cuma ya itu karena ketidakpercayaan masyarakat baik terhadap Pertamina dari kasus-kasus yang pernah terjadi, kasus korupsi terutama yang menjadi trigger paling besar dalam membuat konsumen yang tadinya memakai BBM di Pertamina pada pindah ke BBM yang swasta. Plus Bahlil sendiri juga sering mengeluarkan statement-statement yang kontroversial, yang ngomongnya suka ngasal. Makanya ini adalah combo dari tidak adanya kredibilitas dan akuntabilitas yang membuat orang nggak percaya, bahkan bilangnya ini monopoli. Pertamina mau monopoli, takut bersaing, nggak mau disaingin. Ya, itu adalah dampak dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Pertamina dan Bahlil sebagai Menteri ESDM yang mewakili pemerintah. Karena gue ngelihat ada beberapa teman gue bener-bener niat nyari loh. Mereka yang gue lihat ya persetan ada BBM dari Pertamina. Gue masih bisa isi nggak di Shell, masih bisa isi nggak di BP, atau mungkin di Vivo. Mereka niat mau coba keliling nyari ada nggak stoknya yang roundnya 92 atau mungkin 95. Saking udah nggak percaya, kepercayaan mereka tuh udah rusak. Nah, sekarang ini Pertamina itu menguasai 85-90% market dari BBM nasional. Swasta hanya sisanya sekitar 10%. Dengan statement Bahlil tadi yang pengen semuanya satu pintu lewat Pertamina supaya nggak perlu impor-impor lagi, biar ambil dari Pertamina aja. Walaupun sekali lagi ya, dia bilang kan itu opsi, bukan sebuah keharusan. Tapi kalau ini misalnya kejadian,
ya praktis para pemain SPBU swasta itu ya jadi kehilangan kemandirian mereka sebagai sebuah entitas bisnis. Ya ini gimana ya? Ini jadi ibaratnya tuh kayak pertandingan bola. Wasitnya ikutan main, ikutan jadi striker, ikutan ngegolin. Fair gak? Ya, lu pikir sendiri deh fair atau enggak. Makanya gua sebenarnya nggak setuju kalau ada pihak regulator itu ikut bermain menjadi eksekutor juga, menjadi pemain juga. Ya kalau regulator, ya regulator aja bikin kebijakan, bikin peraturan, udah that's it. Tapi nggak perlu ikut-ikutan juga jualan. Masalahnya di sini pemerintah juga mau ikutan jualan. Nah, itu beratnya. Ketika ada peralihan dari konsumen gara-gara ada satu kasus, itu pun ya sebenarnya adalah sebuah dampak yang mungkin tidak diprediksi oleh Pertamina karena merasa ya market gue gede, banyak orang tetap ke gua gitu loh. Oke, tapi lu nggak bisa memungkiri kalau ada yang hilang sudah kepercayaannya dan emang mau beralih ke yang lain. Makanya penting sekali buat kita tuh, entah sebagai individu, entah sebagai sebuah entitas, untuk menjaga kepercayaan. Kredibilitas itu penting banget. Sekali itu rusak, ya mungkin lu masih tetap bisa menjalankan kehidupan lu sebagai seorang manusia atau juga bisnis lu mungkin masih bisa running, tapi lu nggak bisa kembalikan cermin yang udah pecah karena perbuatan lu, karena omongan lu, karena kata-kata lu. Nggak bisa. Mungkin masyarakat maafin nggak? Ya maafin, tapi ya udah, gua nggak mau berurusan lagi sama lu. Nah, upaya-upaya yang gue lihat nih yang dicoba dilakukan oleh pemerintah dengan ya mencoba membuat kebijakan-kebijakan yang supaya orang mau nggak mau dalam tanda kutip pakai Pertamina. Kita lihat apakah akan membuahkan hasil, apakah bisa mengembalikan kepercayaan. Ya walaupun menurut gue susah, walaupun akhirnya pada pakai Pertamina itu pun juga terpaksa karena akhirnya tidak ada pilihan lain. Karena memang kebutuhannya sekarang harus isi bensinnya sekarang, tapi tidak ada opsi. Ya, itu namanya apa? Monopoli bukan? Atau jangan-jangan nanti ada tercipta istilah lain yang menggantikan diksi monopoli ala Pertamina? Atau nanti mungkin peraturannya diubah supaya impor dari SPBU swasta ini jadi lebih mudah? We'll see lah. Nanti coba kita lihat. Nah, lu sendiri bagaimana? Apakah lu akan tetap mencoba bertahan dengan SPBU swasta kalau lu udah pindah ke SPBU swasta, atau ya udahlah gue pakai Pertamina aja deh daripada pusing repot nyari, ya udahlah pasrah aja. Oke, itu dari gue. Seperti biasa, lu boleh tulis opini, pertanyaan atau cerita kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.